Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reza Mahmud dari kelas 3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di dunia keuangan modern, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, kalian semua pasti tahu, dunia sekarang sudah berubah dengan sangat cepat. Hampir semua aspek kehidupan kita sudah terhubung dengan teknologi. Mulai dari belanja, pesan makanan, pesan transportasi, bahkan bayar zakat dan sedekah pun sekarang bisa dilakukan lewat aplikasi digital. Nah, perubahan besar ini juga terjadi di dunia perbankan syariah. Kalau dulu orang harus datang ke kantor bank untuk menabung, menarik uang, atau membuka rekening, sekarang semua bisa dilakukan lewat smartphone dalam hitungan menit. Namun semua kemudahan itu tidak akan bisa berjalan tanpa satu hal yang sangat penting, yaitu infrastruktur. Dalam konteks perbankan, infrastruktur bukan hanya soal gedung atau mesin ATM, tapi juga meliputi sistem teknologi informasi, jaringan komunikasi, keamanan data, dan kebijakan operasional yang mendukung kelancaran seluruh aktivitas keuangan. Nah, di era digital seperti sekarang ini, optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting agar bank syariah bisa tetap relevan, efisien, dan kompetitif. Kalau infrastruktur lemah, layanan jadi lambat, sistem sering gangguan, dan kepercayaan nasabah bisa menurun. Maka dari itu, bank syariah harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat sistem digitalnya, dan memastikan bahwa setiap layanan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Untuk memahami pentingnya infrastruktur, kita perlu melihat dulu bagaimana perkembangan era digital mengubah cara kerja dunia perbankan. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan bagaimana transformasi digital terjadi sangat cepat. Masyarakat sekarang sudah semakin terbiasa dengan layanan berbasis teknologi. Mereka ingin segalanya serba cepat, mudah, aman, tanpa perlu datang langsung ke kantor bank. Nah, perubahan perilaku inilah yang mendorong bank syariah untuk ikut bertransformasi. Kini hampir semua bank syariah di Indonesia sudah menghadirkan layanan mobile banking dan internet banking. Contohnya BSI, Bank Syariah Indonesia, yang menghadirkan fitur-fitur seperti pembukaan rekening online, zakat digital, investasi emas, hingga pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang. Selain itu, Bank Syariah juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI, big data analisis, dan cloud computing. Misalnya penggunaan chatbot berbasis AI untuk melayani pertanyaan nasabah selama 24 jam, atau pemanfaatan big data untuk menganalisis pola transaksi nasabah agar bisa menawarkan produk yang lebih sesuai kebutuhan mereka. Digitalisasi ini bukan hanya soal efisien, tapi juga soal inovasi dan kenyamanan. Namun semua ini tentu membutuhkan infrastruktur yang kuat, baik dari sisi teknologi, jaringan, maupun sumber daya manusia. Karyawan bank syariah sekarang tidak cukup hanya paham keuangan, tapi juga harus memahami sistem digital, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi. Jadi bisa dibilang perkembangan digital adalah pintu gerbang utama menuju perbankan syariah yang modern dan modern dan inklusif. Nah, setelah memahami perubahan digital, sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi jantung perbankan digital, yaitu infrastruktur teknologi. Tanpa teknologi yang kuat, semua layanan bank akan terhambat. Infrastruktur teknologi mencakup banyak hal, mulai dari server yang andal, pusat data, sistem jaringan, keamanan cyber,
hingga sistem cabang atau backup. Bayangkan kalau server bank tiba-tiba down, nasabah tidak bisa transaksi dan saldo tidak bisa diakses. Tentu kepercayaan akan menurun drastis. Oleh karena itu, bank syariah wajib memiliki sistem yang tangguh dan aman untuk memastikan transaksi berjalan tanpa gangguan. Selain itu, keamanan data nasabah juga merupakan aspek yang sangat penting. Data pribadi dan keuangan nasabah harus dijaga dengan ketat. Karena kebocoran data bisa berdampak fatal terhadap reputasi bank. Bank syariah perlu menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, dan firewall modern untuk melindungi setiap transaksi. Tidak hanya itu, bank juga perlu menyiapkan disaster recovery system, yaitu sistem cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan besar atau bencana. Contohnya BSI dan Bank Muamalah saat ini telah memiliki pusat data terintegritas yang beroperasi selama 24 jam dilengkapi sistem backup di lokasi berbeda. Ini memastikan layanan bank tetap berjalan bahkan saat terjadi gangguan pada sistem utama. Semua hal ini menunjukkan bahwa teknologi adalah fondasi utama yang menopang keberlangsungan industri perbankan syariah di era digital. Namun, teknologi yang canggih saja tidak cukup, semuanya harus diimbangi dengan regulasi dan kebijakan yang jelas. Bank syariah tidak bisa berjalan sendiri tanpa arahan dari lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua lembaga inilah yang memastikan bahwa setiap pelayanan produk dan sistem operasional bank tetap sesuai dengan prinsip keuangan syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan masyir. Misalnya dalam digital banking OJK, telah mengeluarkan regulasi tentang penyelenggaraan layanan digital perbankan yang mengatur keamanan, sistem autentikasi penggunaan, serta perlindungan data pribadi nasabah. Sementara DSN-MUI memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tidak melanggar prinsip syariah seperti dalam penerapan akad elektronik pada layanan pembiayaan online. Selain itu, kebijakan dari Bank Indonesia juga penting, terutama dalam hal standar sistem pembayaran digital, agar seluruh bank termasuk bank syariah bisa saling terhubung dan beroperasi dengan lancar. Dengan adanya regulasi yang mendukung, bank syariah bisa lebih percaya diri dalam mengembangkan inovasi digitalnya tanpa takut melanggar aturan hukum dan prinsip syariah. Jadi, regulasi bukan penghambat, tapi justru penopang utama perkembangan infrastruktur keuangan syariah. Sekarang mari kita bahas tentang inovasi layanan yang menjadi ujung tombak dalam menarik minat nasabah. Nasabah saat ini tidak hanya mencari layanan yang aman, tapi juga cepat, praktis, dan menarik. Bank syariah harus bisa menciptakan produk digital yang memberikan kemudahan dan kenyamanan tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Contohnya pembiayaan digital syariah atau pembiayaan mikro berbasis aplikasi.
yang memungkinkan pelaku UMKM mengajukan pembiayaan tanpa harus datang ke kantor. Ada juga e-wallet syariah seperti Lingaja Syariah yang memfasilitasi transaksi halal sehari-hari. Selain itu, Bank Syariah juga mulai mengembangkan layanan investasi digital seperti tabungan emas syariah online, reksadana syariah digital, atau akad mudharabah dan musyarakah berbasis platform. Beberapa bank bahkan berkolaborasi dengan fintech syariah, contohnya Alami Syariah dan Investri Syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional. Dengan inovasi seperti ini, bank syariah tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global. Nah, setelah kita bahas inovasi, setelah kita membahas tentang inovasi, sekarang kita masuk ke hal yang tidak kalah penting, yaitu pengalaman nasabah atau yang sering disebut customer experience. Di dunia digital, pengalaman nasabah adalah kunci utama kesuksesan sebuah layanan perbankan. Karena di era sekarang, nasabah tidak hanya menilai sebuah bank dari produk atau bunganya, tetapi dari seberapa mudah dan nyaman mereka bisa berinteraksi dengan layanan bank tersebut. Bayangkan kalau aplikasi mobile banking sering error, tampil rumit, atau proses loginnya lama, maka nasabah bisa langsung kecewa. Di dunia digital, pengalaman nasabah adalah kunci utama kesuksesan sebuah layanan perbankan. Karena di era sekarang, nasabah tidak hanya menilai sebuah bank dari produk atau bunganya, tetapi dari seberapa mudah dan nyaman mereka bisa berinteraksi dengan layanan bank tersebut. Bayangkan kalau aplikasi mobile banking sering error, tampil rumit, atau proses loginnya lama, maka nasabah bisa langsung kecewa dan pindah ke bank lain. Apalagi sekarang persaingan antara bank konvensional maupun syariah semakin ketat. Oleh karena itu, bank syariah harus benar-benar fokus pada kualitas pengalaman nasabahnya. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain antarmuka aplikasi atau UI, kecepatan layanan, respon customer service, hingga konsistensi layanan digital dan offline. Contohnya, BSI Mobile kini sudah menggunakan tampilan aplikasi yang lebih bersih, ringan, dan mudah dipahami, bahkan oleh pengguna yang baru pertama kali memakai layanan digital. Fitur seperti On5 Account yang menampilkan semua saldo di satu halaman, hingga QRIS Syariah yang memudahkan pembayaran halal adalah bagian dari upaya meningkatkan pengalaman nasabah. Selain itu, bank syariah juga perlu memperhatikan pendampingan digital, terutama bagi nasabah yang belum terbiasa menggunakan teknologi, misalnya dengan menyediakan video tutorial, layanan bantuan via chat, atau
workshop edukasi literasi digital. Bank yang sukses di era digital bukan hanya yang punya teknologi paling canggih, tapi yang paling peduli pada kenyamanan dan kebutuhan nasabahnya. Dan disinilah nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, pelayanan yang adil menjadi keunggulan tersendiri. Setelah berbicara soal pengalaman nasabah, sekarang kita masuk ke salah satu hal yang paling krusial, yaitu keamanan dan privasi data. Di era digital, data adalah aset paling berharga. Setiap hari, Bank Syariah menyimpan jutaan data nasabah, mulai dari identitas, nomor rekening, transaksi, hingga pola pengeluaran. Jika data ini tidak dijaga dengan baik, maka maka potensi risiko sangat besar, mulai dari pencurian identitas, penipuan digital, hingga kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, keamanan cyber menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur digital di perbankan syariah. Bank harus memastikan sistemnya terlindungi dari ancaman peretasan, virus, dan serangan cyber lainnya. Beberapa langkah penting yang dilakukan antara lain penggunaan enkripsi dan end-to-end sehingga penggunaan seperti enkripsi data dan penggunaan enkripsi data end-to-end sehingga informasi yang dikirim dan diterima tetap aman. Autentikasi berlapis seperti verifikasi lewat OTP, PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah. Sistem deteksi dini. Bisa juga seperti sistem deteksi dini yang bisa mengenali aktivitas mencurigakan dan audit keamanan berkala untuk memastikan sistem tetap dalam kondisi terbaik. Selain itu, bank juga wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan di Indonesia. Artinya, bank tidak boleh menyalahgunakan data nasabah untuk kepentingan lain tanpa izin. Dalam konteks syariah, menjaga keamanan dan privasi ini juga sejalan dengan nilai amanah dan maslahah. Data nasabah bukan sekedar angka, tapi bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Ketika bank syariah mampu menjaga keamanan dengan baik, kepercayaan nasabah akan meningkat dan itu menjadi modal besar dalam membangun reputasi yang kuat. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang semakin menarik, yaitu kolaborasi antar bank syariah dan fintech. Fintech atau financial technology adalah perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mempermudah akses layanan keuangan. Banyak orang mengira bahwa finance dan bank adalah pesaing, padahal justru keduanya bisa berkolaborasi untuk saling menguatkan. Dalam konteks bank syariah, kolaborasi ini sangat penting karena
Fintech bisa membantu mempercepat digitalisasi dan memperluas jangkauan layanan. Contohnya kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan platform fintech seperti Alami Syariah dan Limaja Syariah. Melalui kerjasama ini, nasabah bisa menikmati layanan keuangan syariah dengan lebih praktis, cepat, dan transparan. Fintech syariah Fintech syariah biasanya fokus pada pembiayaan berbasis peer-to-peer lending yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi langsung kepada pelaku usaha mikro tanpa riba. Sementara Bank Syariah menyediakan infrastruktur legal, pengawasan, dan sistem keamanan. Selain itu, kolaborasi ini juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses ke kantor cabang bank. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, mereka sudah bisa membuka rekening, menabung, atau menjangkau pembiayaan secara online. Bahkan di masa depan, kerjasama ini bisa mencakup teknologi seperti blockchain, smart contract, dan open banking yang membuat transaksi keuangan menjadi lebih transparan dan efisien. Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berarti meninggalkan nilai syariah, justru memperkuatnya, karena teknologi bisa membantu mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam. Namun, tentu saja semua proses digitalisasi ini tidak berjalan mulus. Adanya banyak tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah di era digital. Beberapa tantangan utama antara lain biaya investasi infrastruktur yang tinggi, pengembangan sistem digital, server, dan keamanan cyber membutuhkan dana besar. Tidak semua bank syariah memiliki kapasitas keuangan untuk berinvestasi dalam teknologi canggih. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kerja di industri keuangan yang belum terbiasa dengan teknologi digital, padahal SDM yang paham teknologi dan syariah sekaligus adalah aset langka. Yang ketiga, persaingan ketat. Bank konvensional sudah lebih dulu mengembangkan layanan digital dengan fitur yang sangat maju. Fintech non-syariah juga banyak menarik perhatian generasi muda. Yang keempat, rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami cara menggunakan aplikasi keuangan digital, apalagi memahami konsep keuangan syariah. Nah, untuk menghadapi semua itu, Bank Syariah harus punya strategi yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa strategi penting antara lain meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan di bidang teknologi dan keuangan digital, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan perusahaan fintech, mengembangkan inovasi berbasis riset agar setiap produk yang diluncurkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, dan memperkuat sistem keamanan dan privasi, karena kepercayaan adalah modal utama. Dan yang paling penting, menjaga prinsip syariah dalam setiap langkah transformasi digital. Dengan strategi ini, Bank Syariah tidak hanya bisa bertahan, tapi juga berkembang menjadi pemain utama di era keuangan digital global.
Nah, teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembahasan ini. Dari semua yang sudah kita bahas, mulai dari perkembangan digital, infrastruktur teknologi, regulasi, inovasi, pengalaman nasabah, keamanan, hingga kolaborasi dengan fitness, semua mengarah pada satu kesimpulan besar, bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Namun di tengah modernisasi ini, bank syariah harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, amanah, nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Dengan memanfaatkan teknologi dengan secara tepat, memperkuat keamanan, mematuhi regulasi, dan terus berinovasi, bank syariah akan mampu memberikan layanan yang lebih efisien, infrastruktur sesuai prinsip syariah. Optimalisasi infrastruktur bukan hanya tentang mempercepat transaksi atau menahan fitur, tetapi tentang menumbuhkan kepercayaan dan transparansi, serta memastikan bahwa setiap layanan membawa manfaat dan keberkahan bagi semua pihak. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran penting di sini. Kita yang nantinya akan melanjutkan perjuangan untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih kuat, modern, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. See you next time. Dan terima kasih untuk yang nonton. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.